Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita melanjuti kembali kisah para nabi dan para rasul, ya. Yang dimana malam semalam kita mempelajari tentang Nabi Hud alaihi salam. Adapun hari ini, siang ini kita akan mempelajari kisahnya Nabi Saleh alaihi salam, itu ya, tempat kediaman Tuhan kaum Samud. Nabi Saleh ini dikirim ke Nabi kaumnya Samud, ya. Al-Quran tidak menentukan tempat-tempat kediaman kaum Samud. Ia hanya dikata dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa Samud allazi jabu sakhra bil wad, ya. Dan kaum Samud yang menggali batu-batu gunung untuk mendirikan rumah-rumah di lembah, ya. Waktu kaum Samud itu, mereka tidak membuat rumah itu dari papan, dari triplek, dari topas, ya. Mereka itu seperti gunung, itu diukir. Batu yang besar itu diukir seperti rumah. Itunya luar biasanya keahlian pada zaman kaum Samud, ya. Zaman sekarang ini sebetulnya nggak ada apa-apanya seperti waktu zaman yang dulu sebetulnya, ya. Nah, kita kembali lagi, yaitu bahwa tempat-tempat tinggal mereka di kawasan yang bergunung-gunung atau daratan yang berbatu-batu dan lembah-lembah yang tersebut dalam ayat di atas adalah Wadil Qura, ya, itu namanya lembahnya itu. Maka kaum Samud tinggal di tempat-tempat ini. Sebagian besar ahli riwayat menetapkan desa Al-Hijr, itu di Arab sana, ya, sebagai tempat di mana terdapat rumah-rumah kaum Samud. Mereka menyebutkan bahwa di situ terdapat sebuah sumur yang bernama Sumur Samud, ya. Dan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya pernah singgah di situ pada waktu perang Tabuk, ya, dan melarang sahabat-sahabatnya minum airnya dan memasuki rumah-rumahnya, ya. Nabi Muhammad itu melarang para sahabat itu meminum sumur yang ada di negeri kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah, ya. Yang lain yaitu kaum Samud meminta mukjizat. Kaum Samud ini minta mukjizat kepada Nabi Saleh. Bahasanya, apakah Nabi Saleh itu memang utusan Allah? Apa dia Nabi Saleh itu berdusta? Hanya mengkarang-karang cerita untuk banyak untuk mengikuti dia. Padahal Nabi Saleh ini termasuk kaum bangsawan, ya. Ya, kita cerita kaum Samud minta mukjizat. Orang-orang Samud tidak beriman kepada nasihat yang diberikan Saleh dan tidak berjalan di atas kebenaran sebagaimana ia membimbing mereka. Akan tetapi mereka menuduhnya mengigau dan kena sihir akalnya, ya, sehingga mengaku sebagai Rasul Allah dan minta dirinya supaya mendatangkan mukjizat yang menunjukkan bahwa benar-benar ia adalah Rasul Allah. Maka ia pun membawa unta yang diciptakan Allah secara khusus, menyuruh mereka supaya tidak mengganggunya, tidak boleh menyiksa maupun mengusirnya, ya. Penyembelihan unta. Ya, sebelum itu, inna mursilun naqati fitnatan lahum fartakibuhum wastabir manabihum anna ma'ikismatun bainahum kullun sirbin muhtador, ya. Jadi kami turunkan unta betina sebagai ujian bagi mereka, maka nantikanlah mereka dan sabarlah, serta beritahu kepada mereka bahwa air itu dibagi antara mereka setiap minuman menurut giliran masing-masing, ya. Unta betina itu memiliki susu. Kaum Samud bisa meminumnya, ya. Penyembelihan unta, para pemuka Samud tidak tahan menghadapi orang-orang mukmin dan tidak pula menyaingi adanya unta di antara mereka.
Mungkin karena unta itu besar tubuhnya sehingga menakutkan ternak-ternak mereka. Mungkin juga dapat menghalangi mereka dari air ketka. Mereka sangat memerlukannya dan mereka takut orang-orang beriman akan bertambah banyak dengan sebab unta itu. Ya, itu suatu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh. Akhirnya unta itu disembelih oleh orang-orang kafir ya. Pada malam hari ini kita cukupi saja pelajaran kita tentang Nabi Saleh. Begitu indahnya cerita-cerita para nabi dan rasul yang kita pelajari malam ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum